Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan dengan sehat walafiat. Yang dihormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari video materi Bapak yang berjudul Komunikasi dalam Public Relation. Nah, dari yang kita tahu bahwa komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu proses komunikasi dalam public relation. Yang pertama yaitu proses komunikasi dimulai atau sebuah proses komunikasi yang berawal dari sumber pengirim pesan atau komunikator yang mana memberikan gagasan, ide, persoalan, masalah pikiran yang berasal dari komunikator itu sendiri yang kemudian akan disampaikan kepada pihak lain atau yang kita sebut sebagai publik. Sebagai penerima pesan dari lembaga tersebut, apakah publik internal atau publik eksternal sebagai penerima pesan. Yang kedua, proses komunikasi publik dalam relation adalah pesan atau message. Pesan yang dilakukan oleh manusia, baik itu lisan ataupun tertulis, melalui kegiatan public relation di setiap lembaga itu. Pesan yang disampaikan dapat berbentuk sederhana, tapi bisa juga memberikan pengaruh yang besar dan efektif bagi lembaga, bahkan mengangkat citra dan nama baik lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu channel atau jalan atau media untuk menyampaikan kepada mereka yang kita sebut sebagai penerima pesan tadi. Yang keempat adalah komunikan atau publik yang kita maksud sebagai orang-orang atau kelompok atau lembaga yang menerima pesan yang kita sampaikan, yaitu sasaran atau target dari pesan mereka adalah penerima yang bisa berupa individu ataupun kelompok ataupun lembaga dalam satu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal satu sama lain. Apalagi kita menyebutnya sebagai publik eksternal yang hampir tanpa batas kecuali kita mau kontak-kontakan dalam kebutuhan masing-masing lembaga. Dan yang terakhir yaitu efek. Efek yaitu tanggapan atau respon atau feedback dari penerima pesan yang berbentuk atau yang mampu mengubah pesan berikut yang disampaikan oleh si sumber tadi, sehingga terjadi perubahan paradigma, perubahan perilaku, perubahan pikiran dari yang dulu menganggap kita itu jelek atau ada di blacklist, tiba-tiba melalui pesan yang kita sampaikan dengan segala strategi public speaking yang handal yang dimiliki oleh mereka atau petugas-petugas public relation di sebuah lembaga. Selanjutnya pembahasan kita yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi secara umum yang terjadi di setiap lembaga atau dimanapun kita berada. Secara garis besar dibagi dalam 3 konsep yang disebut dengan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Di lembaga manapun, di organisasi manapun akan muncul komunikasi internal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang ada di dalam lembaga itu, apakah bentuknya personal, komunikan, atau kebutuhan individu terkait dengan pekerjaan. Yang kedua adalah group communication atau komunikasi kelompok-kelompok atau divisi-divisi yang ada di lembaga. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara kelompok kita yang ada di dalam atau di lembaga kita dengan publik yang ada di luar, ada kaitannya timbal balik. Bagaimana komunikasi itu saling berdampak dan bagaimana komunikasi feedback itu terjadi. Kemudian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi ini lebih baik atau lebih multi communication yang terjadi di dalam komunikasi dalam organisasi. Misalnya cross communication, itu komunikasi zigzag, komunikasi yang kemana-mana akan terjadi, atau disebut juga dengan terjadinya horizontal communication atau komunikasi atas bawah, seperti pimpinan ke bawahan, bawahan dengan bawahan, bawahan dengan pimpinan. Itu terjadi proses komunikasi horizontal, atau bisa juga disebut dengan about communication
yang terakhir yaitu downward communication, ya, dan itu adalah gawean dari mereka-mereka yang terlibat dalam divisi public relation setiap lembaganya untuk mendesain dan membuat komunikasi itu menjadi lancar, sehingga informasi setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan atas dampak yang dibicarakan dengan mengambil keputusan bisa dikomunikasikan secara efektif. Kemudian pembahasan kita yaitu efektivitas dalam komunikasi atau interpersonal yang ada di setiap lembaga. Efektivitas dalam komunikasi itu ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama yaitu keterbukaan. Ketika satu kebijakan atau persoalan atau satu informasi yang disampaikan, maka harus didesain sedemikian rupa informasi yang akan disampaikan itu mestinya sama ketika ada di divisi A dengan sampai ke divisi C. Maka perlu strategi khusus agar pekerjaan dari mereka-mereka yang ada di setiap lembaga sebagai penanggung jawab public relation atau public relation officer ini menjadi sangat besar. Kenapa? Karena aliran informasi harus sangat jelas. Yang kedua yaitu adanya empati. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk apapun, apakah secara personal, maka empati itu tidak akan muncul. Biasanya interaksi yang terjadi itu hanya sebatas pembicaraan-pembicaraan umum, tidak ada chemistry. Empati berarti pada prinsipnya satu tingkat di atas simpati. Kalau simpati, kita ikut merasakan penderitaan orang lain. Misalnya ada orang lain yang sedih, kita juga ikut bersedih. Tapi empati tidak sekedar ikut merasa bersedih, tapi juga berbuat. Jadi kalau kita ngerasain sedihnya itu, kita juga nyariin solusi, berpikir untuk apa yang seharusnya mereka berbuat. Jadi empati dalam konsep komunikasi yang dilakukan oleh public relation di setiap lembaga, apakah kepada public internal ataupun public eksternalnya, ini menjadi sebuah kewajiban. Artinya ada sentuhan personal, jadi hubungan yang bukan sekedar hubungan rekan kerja, tapi siapapun yang ada di depan kita ketika proses komunikasi terjadi, ketika hasrat ingin menyampaikan informasi dari pesan tadi dan ada rasa muncul, jadilah chemistry, dibangun, berbicaralah dari hati ke hati menggunakan rasa. Yang ketiga, efektivitas itu sangat ditentukan oleh dukungan atau support system, support dari lembaga secara keseluruhan. Ketika sudah dipercaya akan public relation officer, dia dukungan kepercayaan penuh dengan jangan nanggung-nanggung. Jadi dengan support yaitu membuat orang lain yakin ingin menyampaikan sesuatu, dan ketika sudah memilih atau saya misalnya ingin menyampaikan itu, tetapi sebelum proses terjadi komunikasi itu dengan publiknya, ada pembicaraan sampai clear informasi yang disampaikan oleh pengambil kebijakan dengan mereka-mereka yang ada di divisi public relation tadi. Dan yang keempat yaitu efektivitas selanjutnya yang sangat ditentukan oleh sikap atau rasa positif. Dan terakhir adalah kesetaraan. Berarti ada kesetaraan, ada rasa bahwa siapapun tidak memandang kedudukan lagi ketika dalam proses berbicara, tetapi saling menghargai. Ada rasa yang muncul bahwa ini adalah proses pertukaran informasi. Jadi jangan merendahkan orang lain ataupun jangan terlalu menghormati orang lain, karena kedudukannya ada pada komunikasi. Terjadi informasi bergulir harus dengan heart to heart, dengan rasa, bukan dengan keseganan, ketakutan, ataupun merendahkan siapapun yang ada di depan kita. Strategi PR dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu publication, atau bagaimana PR-nya lembaga memanfaatkan media-media atau alat lain yang bisa digunakan untuk mempublish, untuk mempromosikan. Jadi melalui promosi itulah komunikasi itu bisa berdampak sangat luas. Jadi tidak mesti one by one atau satu ketemu satu atau saya ketemu dengan lembaga itu menghasilkan energi, kecuali masalahnya memang case to case. Tapi kalau ingin menyampaikan satu statement atau masalah atau satu informasi yang kita berikan ke banyak publik secara umum, maka biasanya strategi ini dimanfaatkan oleh public relation sebagai lembaga besar dalam publication. Yang kedua yaitu strateginya adalah event. Acara melalui event-event besar, kegiatan-kegiatan besar itu mengundang masyarakat atau publik dimanapun termasuk industri. Misalnya kita ingin untuk lembaga-lembaga perguruan tinggi,
kalau selama ini ada catatan-catatan buruk tentang lembaga kita, itu boleh jadi yang belum dipahami oleh mereka. Langsung saja kita lihat, misalnya industri atau dunia kerja atau perusahaan-perusahaan tertentu yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai lahan atau tempat tujuan akhir dari setiap lulusan kita. Tetapi ketika mereka punya blacklist sendiri tentang kita, itu bisa jadi strategi. Kenapa? Mungkin tidak semua hal baik tentang kita bisa dipahami atau dimengerti oleh industri yang diketahui karena kurangnya publication tadi dan kurangnya event-event yang kita inginkan kita perlihatkan ke publik kita. Ternyata misalnya lembaga kita punya kemampuan anak untuk robotik, tetapi selama ini hanya cerita. Nah, sekarang event itu bisa kita buat. Ternyata kemampuan anak-anak kita, mahasiswa kita dan lembaga atau universitas yang kita pimpin itu punya skill handal. Yang ketiga, strategi bisa dilakukan atau dimainkan oleh PR-nya sebuah lembaga dalam berkomunikasi adalah melalui berita atau news dengan cara mengundang para wartawan untuk menulis berita atau justru kita yang mempublish berita itu sendiri ke semua media cetak ataupun televisi. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Selain itu, ada corporate identity, itu yang sudah didesain, yang dibuat sedemikian rupa termasuk hubungan yang layak atau disebut dengan communication involvement. Dan yang berikutnya yaitu lobbying dan negotiation. Yang terakhir yaitu adalah social responsibility. Jadi banyak strategi, banyak kondusi dan media bisa dimanfaatkan dalam membuat komunikasi sebuah lembaga menjadi efektif. Berikut yang akan kita bahas terkait dengan peranan praktis PR dalam menjalankan komunikasi mereka dengan keseluruhan publik dari lembaga, baik itu publik internal maupun publik eksternal. Terdapat 4 peranan praktis PR. Yang pertama adalah sebagai fasilitator komunikasi. Yang kedua sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. Yang ketiga adalah sebagai teknisi komunikasi. Dan yang keempat adalah sebagai penasihat ahli. Penjelasannya yaitu yang pertama sebagai fasilitator, seorang praktisi profesional atau praktisi PR di sebuah lembaga mereka harusnya mampu mengelola, mendesain mulai dari konsep, menentukan strategi, kemudian sebagai penasehat mampu mengetahui tren yang saat ini berkembang terkait dengan apa yang diharapkan oleh pengguna lembaga kita, pengguna perusahaan atau pengguna organisasi terkait dengan produk dan jasa yang akan dihasilkan tren yang diharapkan oleh mereka, sehingga itu nanti bisa menjadi alat untuk kita perbincangkan untuk mendesain komunikasi berikutnya atau memperbaiki produk dan jasa yang dihasilkan. Dan terakhir mampu memimpin proses dari kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh lembaga. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemecah masalah atau proses problem solving, proses fasilitator. Mereka adalah pemecah masalah, makanya salah satu tugas yang paling berat dari seorang praktisi PR itu adalah mereka selalu melakukan riset terkait dengan lembaga, terkait dengan produk, terkait dengan jasa, terkait dengan manusia yang dinilai oleh publik eksternal yang termasuk publik internal. Data-data atau data-data empirik kemudian dikumpulkan secara terus-menerus dan itu siklus dilakukan oleh praktisi PR. Tidak pernah berhenti hanya sekali dua kali tapi berkelanjutan. Betul-betul diperoleh karena efeknya adalah pada pencitraan lembaga dan nama baik lembaga. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.